pada part kali ini kita diperlihatkan Asi yang membawa Pak Presiden. Di sana ia pun berkata, haha, aku tidak pernah mengira kalau kita akan mendapatkan jackpot. Dan rekannya pun berkata juga, haha, mereka malahan menyerahkan ke kita dengan senang hati. Sambil dengan cepat mereka berdua pun melompat dari gedung ke gedung lainnya. Dan kita diperlihatkan di sisi Lingxi bersama Violet. Lingxi pun berkata, kau mendengar itu? Dan mereka berdua pun menatap ke arah toilet itu dengan perlahan. Lingxi pun berkata, apa yang presiden lakukan sampai membuat keributan? Sambil mereka berdua pun langsung terbengong menatap ke arah tembok itu yang bolong besar di sana. Dan mereka pun langsung histeris berkata, waduh, Pak Presiden kemana dia? Sambil kita diperlihatkan dengan cepat alarm di sana pun langsung berbunyi. Dan suara peringatan pun berkata, semuanya perhatian, kita berlakukan lockdown. Pak Presiden telah diculik, kita harus menemukannya sebelum media tahu. Beritahu orang-orang dari negara B juga, ini terjadi di negara mereka. Mereka harus ikut membantu. Sambil Lingxi bersama Violet itu pun langsung mencari Pak Presiden. Di sana Violet pun berkata, halo, apa si zombie belum berhasil dihubungi? Dan Lingxi pun berkata, apa? Kamu tidak tahu di mana dia? Kamu kan pacarnya. Sambil terlihat Violet itu yang emosi. Tapi tiba-tiba Lingxi di sana pun berkata, aku akan berubah. Dan Violet pun mencegahnya sambil berkata, tunggu sebentar. Apa kamu sudah lupa apa yang barusan terjadi kemarin? Tanpa zombie di sini, kamu mungkin akan menghabisi semua orang, termasuk Pak Presiden. Bahkan aku tidak menjamin bisa mengendalikan kekuatan itu. Aku takut mungkin aku akan jadi orang yang membahayakan Presiden walau berhasil menemukannya. Tanpa keyakinan 100% kita tidak bisa menggunakan kekuatan itu. Dan Lingxi pun berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Sambil mereka berdua pun bingung apa yang akan mereka lakukan. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka berdua yang menatap ke arah Fur dan Lang di depannya. Lalu Lingxi pun berkata, Violet, apa kau serius? Dan Violet pun mendekat ke arah Lang bersama Fur itu sambil berkata, benda ini milik Pak Presiden, apa kamu bisa menemukannya? Dan Lang pun menjawab, bebaskan kita dulu baru kita bicara. Sambil Lingxi itu pun berkata, Violet, mereka bukan seekor anjing kan? Sambil mereka melepaskan Fur dan Violet itu. Dan Lingxi pun berkata lagi, apa bisa mereka menemukan Pak Presiden? Sambil kita diperlihatkan tali leher dari Lang itu yang dipegang seseorang. Ternyata itu adalah tangan dari Fur yang memegang tali dari Lang itu. Hingga membuat Violet bersama Lingxi bertanya-tanya tentang apa yang akan dilakukan Fur itu. Ternyata Fur itu pun langsung melemparkan Lang hingga menabrak ke arah tembok, membuat ledakan besar di sana. Dan kita diperlihatkan Violet bersama Lingxi itu yang ketakutan. Dan Fur pun berkata, haha, akhirnya bebas. Sambil ia pun sangat bahagia akan bebas dari sana. Dan kita diperlihatkan ia yang ancang-ancang akan melompat. Dan terlihat kakinya yang menyengkeram. Ternyata ia pun langsung melompat dengan dahsyat sambil berkata, serahkan sisanya pada kami. Sambil kita diperlihatkan para tentara di sana terbengong menatap ke arah kejadian itu. Dan Violet pun berkata, apa-apaan itu tadi? Dan Lingxi pun terbengong berkata juga, bagaimana bisa ini tidak lebih berisiko daripada perubahan kita? Sambil Fur itu pun melesat dengan cepat menuju ke arah sesuatu. Dan kita diperlihatkan Ansi yang masih membawa Pak Presiden bersama rekannya itu. Dan terdengar suara Lang yang berkata, hei mas bro, kalau kau tidak mau mati, serahkan orang itu. Sambil Ansi di sana pun terkejut dan ia pun berkata, dasar kau, siapa kau? Mereka bajikan dari negara ayah. Mereka membebaskan bos zombie. Lari lebih cepat, kita harus sampai ke markas secepatnya. Sambil mereka mempercepat pelariannya itu. Dan kita diperlihatkan di sisi Lang bersama Fur. Lang pun berkata, mampus kalian. Dan kita diperlihatkan di sisi Lingxi yang masih bingung. Di sana ia pun berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Dan Violet pun menjawab, kejar mereka. Kita harus segera mengejar mereka juga. Mereka lari terlalu cepat. Sialan. Sambil dengan cepat Lingxi bersama Violet itu pun mengejar Lang bersama Fur itu. Dan kita diperlihatkan mereka semua yang saling kejar mengejar. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di malam hari di sebuah reruntuhan kota. Terdengar seseorang berkata, kalian semua menyingkir dari sana. Ternyata itu adalah Asio bersama Agui dengan para zombie lainnya. Dan ternyata lagi Ansi bersama rekannya yang membawa Pak Presiden itu sudah berada di sana. Lalu Ansi pun mendekat ke arah Asio. Di sana Agui pun berkata, tunggu sebentar, bukannya ini Pak Presiden? Lalu Ansi pun menjawab, hei, jangan diam saja di sini. Ada dua pembawa masalah mengejar kita berdua. Dan ternyata dengan cepat Fur dan Lang itu pun sudah berada di antara mereka. Hingga membuat Asio bersama Agui itu pun terkejut menatap ke arah mereka berdua. Begitu juga dengan zombie-zombie lainnya. Di sana ia pun berkata, orang luar
bos zombie dari negara A? Sambil mereka pun bertanya-tanya tentang zombie yang mendatangi mereka itu. Lalu Lang pun berkata, serahkan orang itu dan kita bisa menghindari peperangan. Lalu Fur pun berkata juga, kita akan menghadapi zombie dari negara lain, pikirkan baik-baik. Sambil kita diperlihatkan Agui di sana berkata, hehe, peperangan kau bilang? Dua negara manusia saja belum memulai peperangan, lalu haruskah kita memulai lebih dulu? Sebagai ketua para zombie, kenapa kau memilih membantu manusia? Lalu Lang di sana pun menjawab, apa? Aku membantu manusia? Kenapa kau tidak ngaca dulu? Bukannya kau juga bersama dengan para manusia? Sambil ia pun menatap ke arah Ansi bersama rekannya yang menggendong Pak Presiden. Dan Ansi pun berkata, apa kau punya hak berbicara seperti itu kepada kami? Dan Agui pun berkata lagi, haha, aku hanya bekerja sama untuk kepentingan masa depan kehidupan para zombie dengan rencana yang menakjubkan. Sambil terlihat Lang itu yang makin bertanya-tanya dan ia pun membayangkan sosok master zombie yang sedang berjalan di sana. Lalu kita diperlihatkan sebuah burung yang terbang dan Lang pun bercerita, separuh umur kehidupanku hanyalah seekor burung biasa pada umumnya. Aslinya aku hanya gagak kecil yang ada di salah satu kelompok. Kami membersihkan mayat dan sampah untuk para manusia. Kami memangsa hama dan mengurangi kemungkinan penyakit menular kepada para manusia. Kenapa kami menjadi inkarnasi dari hama? Apa karena bahaya dan ancaman di mulut kami? Aku membenci manusia bukan karena prasangka mereka, tapi karena rasa iri. Aku ingin menjadi seorang manusia. Sambil ia pun membayangkan banyak orang berlalu lalang di sana. Lalu ia pun bercerita lagi, aku ingin mempunyai sepasang kaki seperti mereka. Aku ingin seperti mereka mempunyai kesadaran sendiri dan kebijaksanaan untuk menjadi makhluk yang lebih tinggi. Sambil ia pun membayangkan senapan di sana yang ditembakkan oleh sesuatu. Ternyata senapan itu pun ditembakkan ke arah burung-burung gagak yang sedang berterbangan di sana. Lalu Lang pun bercerita lagi, walaupun begitu kenyataannya sebagai burung pemangsa mayat, aku dihabisi oleh para manusia. Sambil ia pun membayangkan sosok master zombie yang compang-camping di sana menatap ke arah sesuatu. Lalu master zombie pun jongkok mengambil sesuatu sambil berkata, dengan kekacauan yang ada di muka bumi, apa ada makhluk yang masih hidup di sekitar sini? Ternyata itu adalah tubuh dari Lang. Di sana master zombie pun berkata lagi, sayang sekali bahwa tubuhnya dan satu sayapnya telah hilang. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Lang. Sambil ia pun mengambil Lang itu dan akan menyelamatkannya. Lalu master zombie pun berjalan sambil berkata, Lang, kau harus selalu ingat, kebencian dan kehancuran bukanlah sebuah solusi. Sambil ia pun berjalan menaruh Lang itu di sakunya. Dan kita diperlihatkan di saat sekarang Lang itu yang sedang berkata, rencana kalian hanya untuk para zombie. Itu membuktikan kalau rencana milik kami lebih mengagumkan daripada milik kalian. Dan Agui pun berkata, sepertinya kita tidak ketemu titik tengahnya ya. Dan tiba-tiba Lingxi bersama Violet itu pun langsung datang menuju ke arah mereka sambil berkata, kalian lari terlalu cepat tahu. Sambil kita diperlihatkan juga Asio di sana berkobar membara dan ia pun berkata, Agui, kenapa kamu masih melanjutkan omong kosong ini dengan mereka? Ini bukan daerah kekuasaan kalian. Jangan kira para zombie dari negara B akan mundur dengan ancamanmu. Sambil kita diperlihatkan di sisi Lang di sana berkobar membara dan Lingxi di sana bersama Violet pun bertanya-tanya dengan ketakutan. Dan ternyata dengan wujud keduanya Lang di sana pun wajahnya berubah menjadi manusia dan ia pun membayangkan saat diselamatkan oleh Master Zombie. Dan Master Zombie pun berkata, tidak peduli kamu menjadi seorang manusia atau makhluk yang lain, kalau kau ingin menjadi manusia pasti itu akan terjadi. Dan ternyata Lang di sana sepenuhnya menjadi manusia. Lalu ia pun berkata, aku juga tidak punya niatan negosiasi dengan kalian dari awal. Sambil kita diperlihatkan Lingxi bersama Violet itu yang terkejut menatap ke arah Lang yang sangat tampan itu. Dan kita diperlihatkan Lang yang sangat gagah dengan wujud keduanya yang sedang berdiri di sana. Lalu Lingxi pun berkata, apa yang sebenarnya terjadi ini? Bukankah kamu seekor anjing? Sambil terlihat juga Agui di sana terbengong berkata, apa yang barusan terjadi? Dan Asio pun berkata juga, dasar burung tanpa sayap, bisa-bisanya mencoba merubah dirimu menjadi seorang manusia. Sambil terlihat Lang itu yang menatap tajam ke arah mereka berdua. Lalu Asio pun akan menyerang sambil berkata, berani-beraninya kau pamer di depanku ya.
Ya, sambil ia pun mengarahkan serangan apinya itu ke arah Lang, hingga membuat Lingxi bersama Violet itu pun terbengong, dan mereka pun berkata, kalian berdua hati-hati, orang ini tidak bisa dianggap remeh. Sambil serangan kobaran api itu diarahkan ke arah Lang yang berada di atas gedung, dan kita diperlihatkan Lang itu yang hanya terdiam, dan bus, serangan itu pun seakan-akan membentuk sebuah tornado besar di sana, hingga membuat Lingxi bersama Violet itu pun terkejut, hingga ia pun terpental berkata, hanya tekanan angin. Cepat pergi dari sini, serahkan saja ini pada mereka berdua, lebih baik kita cari Pak Presiden. Sambil kita diperlihatkan Xiao dengan kobaran api membara akan menyerang ke arah Lang, dan kita diperlihatkan kaki Lang di sana yang menginjak tanah, dan ceprok, ternyata Xiao pun dihantam Lang dengan satu pukulan hingga ia pun langsung terlempar di sana, dan kita diperlihatkan mereka berempat yang terbengong menatap ke arah serangan dari Lang itu yang sangat dahsyat, dan Xiao di sana pun berkata, apa yang terjadi? Dan jebrak serak, sambil ia pun terlempar jauh menabrak gedung-gedung tinggi di sana. Lalu Agui di sana pun terbengong berkata, apa ini kekuatannya yang sebenarnya? Sambil kita diperlihatkan Lang di sana dengan ancang-ancang akan menyerang lagi, dan kita diperlihatkan para zombie kroco di sana terbengong menatap ke arah Lang juga, dan dengan cepat Lang di sana pun menebaskan cakarnya hingga membuat gedung di sana pun langsung terpotong menjadi 3 bagian, dan kita diperlihatkan para zombie kroco itu yang terpental terjatuh, hingga membuat Agui di sana pun hanya terdiam menatap ke arah serangan yang dahsyat itu, dan kita diperlihatkan Xiao di sana terkapar dengan 3 cakaran dari Lang itu yang membekas di tubuhnya, dan kita diperlihatkan Agui di sana yang emosi berkata, ini sudah keterlaluan, sambil terlihat Violet bersama Lingxi itu yang melayang di sana menghindar, dan ternyata Lang di sana pun diselimuti oleh api yang sangat berkobar membara dan masih utuh di sana, dan Agui pun mengeluarkan digernya sambil berkata, dengar semuanya, para zombie kota B, serang bersama dan jauhkan mereka dariku. Teknik pisau, sambil ia pun mencoba menyerang ke arah Lang itu dengan bertubi-tubi, dan kita diperlihatkan serangan dari Agui itu yang diarahkan ke arah Lang dengan sangat cepat, dan ternyata serangan pisau dari Agui itu pun langsung hancur terkena armor dari Lang itu, dan kita diperlihatkan Lang memegang diger yang diserang ke arahnya dan langsung mematahkannya, dan dengan cepat Agui di sana pun langsung melompat menyerang ke arah Lang itu dengan sangat cepat, dan ternyata Lang di sana pun dapat menangkap serangan dari Agui, dan Lang pun menatap tajam ke arah Agui dan ceprok, sambil ia pun langsung menyerang ke arah Agui itu, tapi Agui pun dapat menghindarinya, dan ia pun berkata, sialan, inikah kekuatan aslinya? Dan ternyata hanya dengan satu pukulan membuat mereka semua pun ketakutan, dan kita diperlihatkan Violet di sana berkata, ketemu, itu Pak Presiden, sambil ia pun menatap ke arah Ansi yang menggendong presiden itu. Lalu Ansi pun berkata, hentikan mereka, dan dengan cepat Agui itu pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang ke arah Violet bersama Lingxi, dan kita diperlihatkan para zombie kroco itu yang akan menyerang ke arah Violet bersama Lingxi dengan cara mengepung mereka berdua. Tapi tiba-tiba Lingxi bersama Violet pun merasakan sesuatu, dan ia pun berkata, apa itu? Ternyata itu adalah Fur yang sedang nangkring di atas tiang listrik, dan kita diperlihatkan sayap-sayap Fur itu yang keluar dari tubuhnya, dan tiba-tiba tangan Fur di sana pun membesar hingga membuat tangan raksasa di sana dan menggenjat kota itu hanya dengan satu tangannya, dan ternyata lagi Fur di sana pun berubah menjadi raksasa yang sangat besar dan memporak-porandakan kota itu hingga para zombie kroco itu pun langsung terlempar di sana. Violet pun ketakutan berkata, wah, apa yang terjadi? Dan Lingxi pun berkata juga, waduh, inikah kekuatannya yang sebenarnya? Sambil kita diperlihatkan Fur itu yang berubah di mode keduanya menjadi raksasa yang sangat besar, menginjak gedung tinggi bertingkat di sana dengan sangat mudah, dan kita diperlihatkan kaki dari Fur itu yang menginjak gedung tinggi di sana dan langsung meratakannya dengan tanah, hingga membuat Agui di sana pun ketakutan berkata, sialan, bukannya itu spesies alien dari zaman kuno? Dan di sisi Violet bersama Lingxi
Ansi itu pun terbengong berkata, apaan lagi itu cok? Kenapa kalian berdua tadi bisa hidup dikandangin? Aku kira kalian bukan ancaman, itulah kenapa aku membiarkan kalian keluar. Bagaimana bisa ini berbeda dengan perubahan milik kita? Kalian berdua jangan sampai menyakiti Pak Presiden. Sambil terlihat wujud dari fur itu yang sangat besar melebihi Titan ya Momo. Lalu kita diperlihatkan di sisi Ansi yang masih menggendong Pak Presiden. Di sana ia pun berkata, spesies alien dari zaman kuno tingkat legendari. Serahkan ini ke kakak, aku akan membantu mereka dan juga aktifkan alat penguat kesadaran. Sambil ia pun menyerahkan Pak Presiden itu ke rekannya. Lalu Ansi pun berkata lagi, dengan alat itu bisa memperkuat kita. Kalau tidak, seluruh zombie dari kota B akan musnah. Bahkan jika kita mempertaruhkan nyawa kita, kita bukanlah tandingan mereka berdua. Sambil kita diperlihatkan fur itu yang sangat besar menatap ke arah mereka berdua. Lalu Agui pun emosi berkata, sialan, di era sekarang bagaimana bisa masih ada monster dari zaman kuno? Tapi tiba-tiba dari atas kepala fur itu terdapat seseorang yang datang. Ternyata itu adalah silang yang sedang nangkring di atas mata dari fur itu. Lalu Agui pun berkata lagi, mereka bukan bos zombie biasa. Sambil ia pun menatap ke arah wajah dari fur itu yang sangat menyeramkan. Dan kita diperlihatkan Pak Presiden yang dibawa oleh seseorang itu sambil berkata, kakak, mereka berdua adalah pembuat masalah. Dan ketua wanita itu pun berkata, aku sudah melihat semua, mereka sangat kuat. Dan orang itu pun berkata lagi, ini Pak Presiden dari negara A. Dan ketua wanita itu pun berkata, habisi saja dia langsung, kenapa kau malah menyerahkannya padaku? Sambil orang itu pun langsung meninggalkan Pak Presiden sambil berkata, Agui dan Ansi dalam bahaya, aku harus segera membantu mereka. Aku serahkan Pak Presiden ini padamu kakak. Sambil kita diperlihatkan di sisi Ansi yang menyerang ke arah fur itu. Lalu rekan Ansi itu pun mendatangi sebuah tempat sambil berkata, berapa banyak yang harus aku buka? Mereka akan kembali menjadi mayat berjalan seperti sebelumnya. Kalau aku membuka terlalu banyak kan? Sialan, bukan waktunya untuk memikirkan itu. Sambil kita diperlihatkan Agui di sana seakan-akan berubah menjadi sangat menyeramkan dan para zombie di sana yang berubah menjadi sangat menyeramkan juga. Dan mereka pun berkata, singkirkan zombie asing itu dari sini. Dan di sisi Lang, ia pun masih tenang terdiam di sana sambil berkata, aku tidak menyangka mereka masih memiliki kartu as bergabung dengan teknologi manusia, tapi mereka masih tetap saja menjadi lalat pengganggu. Itu bukan urusan kita. Kita hanya patuh perintah satu orang saja. Sambil terlihat Lang itu yang akan menyerang dan ia pun dengan cepat langsung menghantamkan tangannya ke arah para zombie itu yang berterbangan. Dan kita diperlihatkan zombie-zombie itu yang langsung terpental hanya dengan hempasan tangan dari fur itu hingga membuat cekungan di area bumi sana. Dan kita diperlihatkan para zombie itu yang terpental hingga terjatuh jauh di sana hingga membuat Lingxi bersama Violet itu pun makin ketakutan. Dan kita diperlihatkan anak buah dari Ansi di sana berkata, bukannya alat penguat kesadaran sudah digunakan. Dan rekan dari Ansi pun berkata juga, semua pasukan habis hanya dengan sekali serang. Sambil kita diperlihatkan juga Agui di sana yang akan menyerang berkata, sialan. Ternyata serangan dari Agui itu pun dapat ditangkis oleh Lang dengan satu tangan. Dan dengan cepat Lang itu pun langsung membanting Agui hingga ia pun terjatuh di sana dan langsung terkapar hingga membuat ia pun merasa kesakitan. Dan kita diperlihatkan hantaman dari Lang itu yang sangat dahsyat. Lalu kita diperlihatkan juga seseorang yang melompat di atas gedung dan rekan dari Ansi itu pun berkata, sialan, bertahanlah kalian. Sambil dengan cepat Anhui itu pun menyerang ke arah Fur dan kita diperlihatkan Fur di sana berkata, apa yang kau lakukan? Ternyata alat penguat itu pun konslet di sana hingga membuat Ansi pun merasakan sesuatu. Dan ternyata lagi Ansi pun berubah menjadi monster yang sangat besar. Di sana ia pun mengaum keras langsung berhadapan dengan Fur itu akan bertarung. Lalu Fur pun berkata, ras yang sama. Sambil ia pun langsung diserang oleh Ansi itu dengan sangat cepat hingga Fur itu pun terpental di sana. Dan kita diperlihatkan Lang di sana yang hanya terdiam dan tiba-tiba Agui dengan cepat pun menyerang ke arah Lang itu dan ia pun berkata, sudah pasti kalian lebih kuat. Kenapa kalian memilih untuk membantu umat manusia?
Padahal kita berdua adalah spesies dan ras yang sama kan? Sambil terlihat Elang dengan kepalan tangannya akan menyerang dan ia pun berkata, maaf, tapi aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu itu. Perintah yang aku terima hanyalah untuk mengambil kembali Pak Presiden di sana. Dan ceprok, kepala aku itu pun langsung dihantam Elang dengan sangat cepat hingga ia pun melayang di sana. Dan aku pun berkata, padahal kami hanya ingin agar ras kita bisa tetap hidup terus. Apa kami melakukan hal yang salah? Sambil kita diperlihatkan Fur bersama Ansi itu yang bertempur di sana. Dan Ansi pun berkata, ini masih belum berakhir, kalian tidak diterima di sini. Tapi tiba-tiba Ansi di sana pun terkejut karena Fur pun berkata, kalau kalian tidak segera mengembalikan Pak Presiden ke sini secepatnya, aku akan pastikan kalian semua akan mati di sini. Sambil Fur itu pun berdiri tegak akan dibanting oleh Ansi itu, dan Ansi di sana pun hanya terdiam bertanya-tanya dan ia pun berkata, aku. Tapi tiba-tiba ia pun langsung dicekik oleh Fur hingga membuat Violet di sana pun berkata, itu tidak mungkin. Dan Fur di sana pun mengeluarkan aura membara di tangannya dan dihantamkannya ke arah Ansi hingga Ansi di sana pun terpental. Dan kita diperlihatkan rekan Ansi di sana khawatir berkata, Ansi, apa kau baik-baik saja? Sambil kita diperlihatkan ia yang diseret oleh Fur hingga ia pun menabrak gedung bertingkat di sana dan ia pun langsung diangkat oleh Fur lagi. Seakan-akan Fur itu pun tidak terkalahkan dan Ansi pun berkata, kau punya kekuatan yang sangat besar. Kenapa kau memilih menjadi pesuruh umat manusia padahal memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, dan tetap saja kamu menjadi anjing peliharaan umat manusia? Dan Elang di sana pun berkata, kenapa aku tidak ingin menghancurkan seluruh umat manusia? Sambil ia pun membayangkan di kala itu terdapat bangunan kota yang runtuh. Lalu Fur pun bercerita, aku dulunya hanyalah zombie kecil di keluarga alien. Kami, ras alien, tidak sama seperti mayat berjalan itu. Kami memiliki kesadaran sendiri dan hidup dengan damai. Dan para manusia bajingan itu datang, mereka datang dengan teknologi kebanggaan mereka menghancurkan seluruh kampung halamanku. Mereka meluluh lantakan kampung halamanku dengan alat teknologi kebanggaan mereka. Hanya dengan gagasan mereka yang bukan dari bangsa kita harus dimusnahkan. Semua leluhurku mati di pertarungan itu, tidak ada satupun yang tersisa. Untuk melindungiku, orang tuaku menyembunyikanku di dalam reruntuhan agar aku bisa selamat dari pembantaian yang dilakukan umat manusia. Umat manusia memanggil kita monster, tapi di mata kami, apa itu manusia? Aku menyaksikan dengan mataku sendiri mereka menghabisi seluruh keluargaku. Di momen inilah aku sangat membenci manusia lebih dari makhluk apapun. Aku ingin balas dendam, tapi daripada itu aku sangat membenci diriku, membenci sifat pengejutku, dan kurang kuatnya aku untuk melindungi mereka. Sambil ia pun masih membayangkan di waktu masih kecil melihat dari reruntuhan itu, dan ternyata ia pun menatap ke arah sebuah robot di sana yang berkata, semua spesies tidak normal itu telah dihabisi. Mulai sekarang tidak ada zombie dengan bentuk seperti alien di muka bumi ini. Tidak, masih ada satu yang tersisa. Sambil kita diperlihatkan Fur di sana yang ketemu oleh orang itu. Lalu Fur pun bercerita lagi, dan di saat itu aku merasa hidupku akan segera berakhir saat itu. Tapi tiba-tiba saat robot itu pun akan menghabisi Fur, ternyata terdapat seseorang yang menghantamnya. Dan Fur pun bercerita lagi, aku melihat salah satu keberadaan yang sama denganku. Sambil terlihat Fur kecil itu yang ketakutan, ternyata yang menyelamatkannya adalah Master Zombie dalam wujud keempatnya. Dan Fur itu pun hanya terdiam menatap seseorang yang menyelamatkannya dan bersambung mo.